Yo, awal gejlik, bertemu lagi bersama gua Fahmi Fawaz, salam olahraga. Jadi kali ini gua mau ke rumah salah satu temen gua, temen dari kecil ya guys ya. Mau nge-review salah satu mobilnya karena ini mobil gokil banget. Kalau kalian nonton di vlog yang waktu ke rumahnya Paleka malam-malam tuh gua bawa Ninja SS. Gua di situ bilang mau review mobilnya. Nah, itu mobilnya gua mau review hari ini. Jadi ini gua lagi manasin mobil dan lumayan macet juga ya karena hari Minggu. Pokoknya ikutin aja keseruan hari ini. Pokoknya ini mobil gokil banget. Ya, habis ratusan juta buat ngebangun mobil ini. Kalau kalian penasaran, barangkali kalian nanti punya rezeki kan, siapa yang tahu ya, nyalurin hobinya ke otomotif, kalian bisa gas juga gitu buat ngebangun mobil kayak gini, kayak temen gua ini. Jadi kita sudah di jalan dan lumayan macet ya guys. Gua mau sedikit cerita ini tentang kawan gue ini, kawan dari kecil, dari SMP. Cuman dulu nggak begitu dekat, malah setelah gede, ketemu gede sekitar 2015 lah, gua mulai deket sama dia tuh, dan terjalin hubungannya sampai sekarang 2024, berarti udah 9 tahun ya guys ya. Dan temen gua ini dia usaha ya, udah jatuh bangun, dan akhirnya dia berhasil di titik yang menurut gue ini udah tinggi ya, bisnis dia di usaha iPhone, IBS. IBS tuh punya temen gue. Jadi bersyukur banget sekarang gue ngelihat temen-temen yang udah maju, dan gue lihat perjuangannya kayak gimana. Gue ngikutin terus, sharing bareng dia segala macam selama dia berjuang, dari mulai jualan batangan, terus dapat investor, buka toko kecil-kecilan yang sepetak, terus itu tuh sepetak tuh dibagi dua sama orang. Jadi dia tuh patungan buat bayar sewanya, separuh gitu. Sampai akhirnya buka toko, dan sekarang tuh kurang lebih tokonya ada 5. Olivix, IBS-nya ada 3 di BEC itu, sama satu lagi di Tang City Mall di Tangerang ya. Jadi ini tuh teman gua tuh memotivasi gua dalam usaha. Dia tuh selama ini tuh otodidak, bener-bener yang nggak ada mentornya. Dia belajar dari YouTube, dari buku, dari apapun, dari ngobrol sama orang. Bener-bener dia pelajarin dan dia aplikasiin semua sistem, manajemen, pemasaran, ngiklan, ngonten, segala macem. Dia gokil sih, otodidak dia. Pelajarin sendiri gimana caranya gua menghasilkan sesuatu gitu. Dan pada akhirnya dia tuh hobinya otomotif, makanya dia jadiin aset yang mana itu juga hobinya dia, dan bisa menghasilkan juga karena dibuat konten dan lain sebagainya, diikutin kontes. Jadi ngeluarin duit yang segitu banyak tuh nggak sia-sia guys ya. Gimana pun caranya gua udah ngeluarin sekian, bisa menghasilkan juga gitu. Lewat apa? Sekarang kan media segala macam bisa jadi duit gitu. Jadi harus pinter-pinter lah ya. Pokoknya segitu aja lah. Nanti gua sedikit banyaknya ngobrol langsung sama orangnya. Jadi kita bentar lagi sampai. Ini kita udah di Gunung Batu. Karena posisi rumahnya teman gua tuh di dalam. Jadi ada klaster di dalam apartemen di daerah Pasteur. Nah, di klaster itu rumah miliaran ya guys ya. Jadi hari ini kita review dulu mobilnya. Mungkin next kalau misalkan pada setuju klaster di dalam apartemen tuh kayak gimana, mau di review juga atau enggak,
komen-komen. Pokoknya gua tuh semangat kalau misalkan kalian juga nyemangatin gitu. Gua semangat bikin kontennya. Terus kalau misalkan emang mau bang sparring 1 lawan 3 misalkan, gas, kenapa enggak, kita gas lah. Mau 1 lawan 3 kek, 1 lawan 2 kek, 1 lawan 1 kek, atau cewek misalnya nih 1 atlet 2 atau siapa mau lawan cowok, gas, kita gas. Nah gitu guys ya. Terus kiri heula we. Terus jauh. Sip. Sip toh. Majuin lagi. Sip. Turunin air sasnya. Air sasnya turunin. Sip lah. Kumaha rasana? Anjing, ada soakeun. Cian ngagantian. Pada mana lah? Aman, ya tinggal itu aja, matiin yang switch ya semuanya. Stop, Turunin lagi. Stop. Kontak. Yoi. Anjay. Mengerikan kayaknya. Bentar, orang mindahin dulu mobil yang hitam. Ini mati tadi. Oh mati. Pas bisa itu. Oke guys, jadi sedikit deg-degan ya guys ya. Kirain enjoy, ternyata susah juga karena belum terbiasa kayak belum terbiasa, jadi agak susah. Yo guys, jadi gua sekarang bareng temen gua Mas Kai. Anjay, Mas Kai, Aufisakai. Kita mau nge-review dari mulai mana dulu nih? Bebas, gimana Mas Ded? Pengen taunya dari mana? Oke, kita mulai dari ini dulu aja lah, tampilan ya. Tampilan. Kita mulai dari tampilan dulu. Coba misalkan ini konsep basic dari mobil ya, basic dari mobil ya. Oke, basic mobilnya. Mobilnya Mazda RX-8. Oke. Terus aku rubah stylenya pakai body kit, terus dari mulai ini karbon. Oke, Kap mesinnya udah dirubah juga, terus kita pakai wing. Oke, yang di belakang ya. Yang di belakang. Guys. Terus Gitu. Terus untuk mesin udah bukan lagi rotary. Kan biasanya RX-8 itu pakai mesin rotary, Mas. rotary, oke. Ini udah diganti. Udah aku ganti pakai 2JZ. Oke. Tampilannya mobilnya adalah Mazda, mesinnya Toyota. Oke. Ini adalah perkawinan antara Mazda dan Toyota ya, guys ya. Oke, body kit ini konsepnya tuh apa sih namanya? Kalau menurut buku Tatang Superman, Oke. ini Rocket Bunny. Rocket Bunny. Oke. Aku bilang Rocket Bunny aja lah. Rocket Bunny ya, yang ala-ala lah ya. Biar nggak ria ya guys. Oke, kita mulai ke ini udah turbo ya, support turbo ya. Udah turbo. Karena bawaan dari mesin kan. Iya. Mesin. Dari 2JZ-nya. Terus untuk di dalam kayaknya udah pakai full bucket. Dalaman juga kayak itu udah karbon semua. Beberapa switch udah aku pindahin jadi kayak pilot gitu. Oh, cetek nyalain. Iya. Terus ini udah pakai air sas juga. Air sas ya. Oke. Pakai air sas juga, ditambah kemarin aku baru ngecat Mas Der di Slide Faster Garage. Oh, ngecatnya di Slide Faster Garage ya. Ya, jadi ini keren. Si warnanya walaupun putih dia ada semi-seminya. Lembayung. Gitu. Ini pakai Hypershift. Oke, ini ada sunroof juga ya, atau panoramik ini, panoramik ya. Oh, sunroof. Ini bisa ngebuka juga ya. Oke. Terus apa lagi ya? Kita spill harga. Kela
kita masuk aja guys di dalam. Oke. Kita masuk ke dalam ini. Ini jadi buat pasangan sama. Oke guys, jadi kita sudah ada di dalam mobil ini. Kalau dikasih nama ini mobilnya namanya siapa nih? Dikasih nama kemarin sama Tias itu Mixu. Oh, Mixu ya, karena warnanya mungkin putih. Ya. Si Mixu. Buat mejeng di Pusdai ya guys. Yang mau sewa harga 1 jamnya 15 juta. Kita tadi lanjut ya, bertanya soal harga. Berapa harga yang sudah dikeluarkan demi mobil ini? Anjing. Kalau ngomongin dikeluarin, udah aku sih nggak ngitung ya Mas Den. Ya. Cuman untuk basic mobilnya kan, untuk RX8 itu sekitar 200 jutaan loh. Oke. Murah hitungnya untuk RX8 ya. 200 jutaan. Terus belum mesin itu kisarannya 100 jutaan paling. Itu udah sepaket gitu ya, tinggal plug and play. Belum sama pasang ya. Oh, belum sama pasang. Custom sama turbo dan lain-lain gitu. Oke. Terus apalagi ya modif-modif yang kecil-kecilnya kayak velg, terusnya karbon kayak gitu-gitu sih. Sama terus jok. Ini kayaknya cut off ya. Ya. Engine cut off. Belum kayak ecu. Ya kisarannya mah kalau ini mah 400-500 meren. Total merennya kurang lebih segitu. Tapi kalau ke istri ya ngomongnya 100 aja. Lebih baik meminta maaf daripada meminta izin. Anjay. Ini sunroof bawaan ya? Bawaan dari sunroof mobilnya. Bawaan. Gitu. Ini buat harga jok. Harga jok paling berapa ini? 3 jutaan Mas Ded. Sepasang. Oh oke. 3 jutaan untuk joknya. Maksudnya udah nyaman gitu, udah enjoy your car. Sebenarnya modif mobil itu murah, yang mahal itu kadang bengkelnya. Jadi aku saranin untuk teman-teman jangan sampai salah bengkel lah. Gitu. Karena nanti buat makanan gitu. Apalagi kalian kalau nggak ngerti. Oknum lah ya, dimanapun pasti ada lah ya. Ya itu sih yang bahayanya. Terus ini kalau kayak ini nih speedometer berarti itu atau apa namanya? Takometer. Ini paling berapaan? 1 jutaan. 1 juta. Kayak, itu buat ngukur apa? Panas? Enggak, RPM. RPM. Itu tuh. Terus kayak air sas itu cuman berapa? 20 jutaan paling. 20 juta. Nah, ini kan ngomongin harga ya. Kita bicara masalah perawatan Mas Kai. Oke. Yang paling ribet perawatan mobil ini tuh di bagian apa? Kalau yang paling ribet mesin sih. Mesin ya. Karena kan mesin turbo itu nggak boleh sampai telat oli Mas Den. Takutnya terjadi kayak turbo jebol atau mesinnya yang jebol. Terus ini bicara soal perawatan ya. Kalau misalkan di totalin berarti kurang lebih di 500 ya. Apanya? Ini ngebangun mobil kayak gini tuh. Ya sekitaran 400-an lah, 400. Mungkin sampai 500 mungkin ya. Sama modal beli mobilnya ya itu. Iya gitu. Cuman ya ke istri mah 100 aja kan. Iya. Pokoknya lebih baik minta maaf ya guys ya daripada minta izin tuh. Betul. Ini tetap ilmu ini tuh harus tetap dipakai. PTW ini panoramiknya tutup dulu aja Mas. Agak hujan ya. Tapi poek John. Poek nggak baik. Baik sana tuh udah ayah bengkel. Cik nyobi. Bengkelnya sudah tersedia ya. Pokoknya ini udah aman ya. Nah terus tadi tuh gue tuh sempet ngejelasin di vlog tuh bahwa Mas Kai ini teh dia teh nggak instan ya. Ada di posisi ini tuh nggak yang tiba-tiba gitu, karena gue salah satu saksi hidupnya dari mulai jual batangan ya, iPhone, sewa unit apart, segala macam, giveaway pertama sampai terakhir gue nggak pernah dapet ya. Itu gue masih ingat pertama kali giveaway itu dia di meja kayak di
furnish-nya apartemen ya. Ngadain giveaway iPhone waktu masih jual batangan, itu gua nggak dapet guys. Sampai terakhir kemarin waktu sama Paleka tuh giveaway nggak dapet guys. Emang can milik naik. Belum rezekinya. Mungkin next atau apa bagi-bagi segala macamnya kita harus dapat ya guys ya. Jadi Mas Kai ini teh ayo. Selain hobinya ini otomotif, dia tuh gila bisnis ya guys. Pokoknya konsepnya otodidak, tapi dia pelajari semua dari mulai YouTube, buku segala macam lah. Pokoknya apapun harus kita pelajari. Karena kuncinya apa Mas Kai? Value. Naikin value. Emang nggak segampang itulah gitu, nggak terjadi dalam satu malam ya Mas Ded, semuanya juga gitu. Ya. Tapi setidaknya kita satu hari itu 1% lah peningkatan value-nya. Oke, gitu. Satu hari 1%. Kayak kebayang selama 1 tahun berarti ada 360% perubahan untuk value kita. Gitu. Jadi apa yang kita tanam hari ini, kita tuanya di kemudian tahun. Ya, nggak ada yang langsung jadi kayak instan lah. Mie instan aja harus direbus dulu. Iya. Kan ada prosesnya lah pelan-pelan. Ini kalau misalkan kalian setuju nih ya, kita bikin podcast. Anjay. Buat ngebahas apapun lah. Kenapa Mas Kai ini tuh bisa ada di titik ini? Anjay. Rumah, mobil mewah. Wah, galau. Mobil yang ya banyak ini mobilnya ini. Hampir belasan ya. Amin. Nanti kita harus kupas tuntas lewat podcast, karena Mas Kai ini di rumahnya sekarang udah punya studio ya guys ya. Studio kecil-kecilan. Iya, tapi ya karena dia kan fokus sekarang ke konten juga, mulai ngerambah ke media juga gitu. Ya apapun lah kita garap pelan-pelan gitu. Aku lebih senang yang kita sharing-sharing aja mungkin Mas Ded. Ya, sharing. Berbagi ilmu yang aku tahu, walaupun ilmu aku taunya baru dikit lah gitu. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan nanti aku sharing dan teman-teman berhasil, wah kan aku juga yang senang gitu. Ini adalah ilmu merendang untuk meroket ya, merendang. Ilmu padi abangku. Ilmu tai abangku, walaupun di bawah tidak ada yang berani injak. Ilmu jembut abangku, tetaplah berkembang walau tidak dilihat. Anjay. Tidak terlihat. Jadi kita nanti mungkin next kita bahas ya sambil podcast di studionya Mas Kai. Untuk review rumah nanti lagi lah. Pokoknya di salah satu apartemen lah ya. Rumahnya ada di salah satu apartemen di dalam kawasan apartemen lah ya, di kota Bandung kurang lebih. Ya gitu-gitu aja lah, nggak bisa dibangun yang kayak gimana gitu, karena konsepnya harus sama. Gitu. Biasa-biasa aja. Jadi nggak bisa review rumah karena rumahnya biasa-biasa aja santai. Ya, biasa. Gitu. Nah, itu kalimat biasa itu yang penuh dengan tanda tanya. Kurang lebih seperti itulah ya guys ya. Ini makasih juga buat Mas Kai udah meminjamkan ya mobil mewahnya. Anjay, mewah. Mobil kontes. Mobil kontes ya guys. Mobil driftingnya ada, mobil kontesnya ada. Kita kontes kan. Jadi udah komplit, paket komplit ini. Anjay. Kasih banyak udah meluangkan waktu juga ini. Padahal dia tuh sibuk banget ya, tapi bisa meluangkan waktu hanya untuk gua. Jadi the key of sukses adalah kunci kesuksesan ya. Coba kasih sepatah dua patah kata. Ya kalau misalkan kalian pengen kaya, pengen sukses, pastiin kalian punya 3 hal ini. Oke. Yang pertama adalah doa. Oke. Yang kedua adalah bukan kerja keras ya, tapi konsisten dalam melakukan apapun. Yang terakhir adalah orang dalam. Itu sangat berpengaruh, orang dalam. Kita tanpa orang dalam bukan siapa-siapa. Bercanda. Yang terakhir ya apapun yang ditanam balik lagi gitu. Oke. Jadi ya sorry, dulu gue pernah susah gitu ya, tapi pada saat susah itu contoh kayak bersedekah gimana sih gitu. Kayak berusaha untuk tetap bersedekah walaupun gue kondisinya lagi susah. Iya. Karena untuk bersedekah lu nggak harus nunggu kaya. Iya. Dan ternyata mungkin itu salah satu ujiannya. Iya, betul. Tuh, sedekah tidak membuat Anda miskin. Malah itu jadi tabungan ya buat kita.
Betul. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Mudah-mudahan Next lah kita bahas pelan-pelan lah ya. Ya harus dibahas ini. Pokoknya tunggu aja konten selanjutnya. Makasih banyak yang udah support terus di semua media sosial gua. Sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe. Oke. Ngeri. Untuk support terus Dedo biar terus grow sih. Iyalah, harus terus grow gitu. Jadi coba sebentar, di subscribe dulu bentar. Yuk, 1 detik kalian sangat menentukan ke depan. 3 trat. Oke, thank you very much. Terima kasih banyak teman-teman. Makasih banyak. Pokoknya gua doain buat kalian juga, mudah-mudahan bisa ada di titik yang